Assalamualaikum. 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 Bang, lupa yang angkot saya, Bang. Gimana? Ibu yang rumah ini di mana, Bang? Belum ibu yang punya rumah. Oh gini Pak, kebetulan lebih kurang sebulan yang lewat ya. Saya nggak sengaja lewat sini. Saya melihat seorang gadis pergi membawa seorang anak gitu Pak. Nggak tahu Bapak. Kemana? Nggak tahu. Semenjak dia pergi itu nggak ada pernah kembali. Ada dia bawa anak? Ada. Makasih Pak ya. Dalam perkara perdata PN Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 177/per B/2019 PN Padang atas nama penggugat Tamara Nasution dan tergugat Syabibatul Maulida yang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Pada hari ini sidang ditunda dengan proses mediasi. Sebelum kita berbicara lebih panjang, saya ingatkan aturan dari mediasi ini. Jadi semua pihak diperbolehkan bicara ketika sudah diizinkan. Jika tidak diizinkan berarti tidak ada bicara. Ini tujuannya agar tidak ada debat kusir dalam mediasi pada siang hari ini. Kepada kami semua. Baik. Sekarang saya mau mendengarkan kenapa pihak penggugat menyampaikan gugatannya. Bagaimana kronologi kasusnya? Silakan. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak kronologinya. Kurang lebih sebulan yang lalu saya ada tugas di luar kota. Jadi ketika saya pulang dari kerja, rumah saya sudah dikunci. Ya. Sekarang kita dengarkan bagaimana tanggapan dari pihak tergugat. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Mediator. Di sini saya akan mengklarifikasikan bagaimana kejadian yang sebenarnya. Saya merasa terzalimi karena apa yang diucapkan oleh penggugat tidak sesuai dengan kejadiannya. Saya bukan membawa kabur anak saya, melainkan saya titipkan anak saya kepada orang tua saya. Karena apa? Saya harus bekerja. Semenjak kami bercerai, jadi penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya. Pendidikannya nggak diurus, sedangkan itu masih tanggung jawab si penggugat. Ketika masa rentang ini, apakah saudara tidak mencoba untuk pergi pulang ke rumah? Itu kan sebagai seorang ayah insting merindukan anak itu ada. Itu apakah nggak pernah pulang ke rumah mencoba untuk memberikan nafkah, memberikan uang jajannya, uang pendidikannya? Ada Pak. Cuman karena kesibukan kerja susah untuk pulang ke rumah Pak. Oke. Baik, tadi sudah kita dengarkan apa alasan dari penggugat dan juga tergugat. Sekarang kita butuh konfirmasi kejadian yang sebenarnya dari saksi. Di sini pihak tergugat menghadirkan Maisi Andisa Fitri sebagai saksi ya. Saksi atau panggil Putri, Mbak Putri, yang terlihat menurut saudari ketika tergugat dan penggugat bercerai, apakah saudara penggugat ini pernah pulang atau pernah mengirimkan nafkah kepada mantan istrinya? Jadi begini Pak, selama yang saya lihat selama ini Bapak Tamara atau mantan suaminya Bu ini itu jarang pulang dan jarang untuk melihat anaknya ataupun menafkahi anaknya itu. Setahu saya tuh nggak pernah rasanya. Nggak pernah ya. Sekarang kita dengarkan pernyataan atau klarifikasi dari saksi pihak penggugat, yaitu Pak Jini Saputra yang merupakan kolega bekerja Pak Tamara. Benar dengan Pak Jini ya? Baik, Pak Jini silahkan sampaikan pandangan Anda dalam kasus ini. Baik, terima kasih Pak. Untuk kasus antara keluarga ini yang saya lihat, Pak Tamara ini pernah dia mengunjungi rumah mantannya untuk menemui anaknya. Mungkin bisa jadi saat dia mengunjungi anaknya ini, dia tidak memberitahu kedatangannya kepada istrinya. Mungkin di situ terjadi kesalahpahaman antara pasangan ini. Kemudian kalau saya lihat dia ada ketemu sama anaknya. Cuman kapan purchase-nya saya kurang tahu. Cuma hanya pernah lihat ada. Mungkin itu. Baik.
Oh, saudara pernah melihat dia datang ke rumah mantan istrinya. Berarti ketika itu posisi saudara apakah mengantarkannya dengan motor atau seperti apa? Ketika saya melihatnya itu kita pulang kerja Omang berdua, berdua. saudara lah yang mengantarkannya dengan satu motor. Di sini saya lihat ada kesimpang siuran informasi atau berbeda apa yang disampaikan oleh pihak tergugat dengan saksi penggugat. Tadi saksi penggugat mengatakan bahwasanya dia pernah mengunjungi rumah saudari, tapi dari keterangan pertama tadi nggak pernah sama sekali. Bagaimana saudari melihatnya? Ya saya kan tidak tahu, tidak ada konfirmasi ke saya kalau dia mau mengunjungi anaknya. Lagian saya nggak ada di rumah untuk kerja. Mungkin dia mengunjungi juga nggak ngasih tahu orang tua saya, karena orang tua saya juga nggak ada pernah bilang kalau ayah dia ini datang, ayah si anak ini pernah datang ke rumah atau enggak. Yang saya tahu dia nggak pernah ke rumah, nggak pernah ngasih nafkah, dan nggak pernah Peduli sama anaknya. Di sini saya menanyakan kepada pihak penggugat, nantinya kalau saudara diberikan kesempatan untuk mendidik anaknya itu, apakah bisa untuk bertanggung jawab? Ya, silakan. Baik Pak. Kalau masalah yang tadi yang disampaikan oleh saksi dari mantan istri saya, itu kurang benar Pak. Masalah biaya tadi itu masalah pendidikan, ada sebenarnya uang dan biaya itu, tapi karena tidak ada persetujuan, tidak ada yang tahu dari mantan istri saya dan saksi, ya mungkin itu kesalahpahaman antara saya dan mantan istri saya. Dan masalah mengasuh anak kami ini, mungkin saya siap untuk mengasuh anak saya kalau diberikan tanggung jawab mengasuh anak itu kepada saya. Maaf Pak, saya bicara di pertengahan sidang ini. Ya, silakan. Sebelumnya saya mohon maaf, saya karena ini ada keperluan mendesak, mungkin saya tidak akan sampai akhir dalam persidangan ini. Jadi saya mohon izin pamit untuk meninggalkan sidang ini. Sebelum saudara meninggalkan tempat, penggugat, apakah ada lagi kesaksian yang perlu disampaikan? Sudah cukup yang disampaikan tadi. Baik, yang itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, saya kuasa hukum dari tergugat menyimpulkan bahwa di sini hak asuh anak ini menjamin apa yang terbaik untuk anak. Jadi menurut saya hak asuh anak lebih baik jatuh kepada ibu karena secara fitrahnya ibu ini lebih cocok atau lebih telaten di dalam mengasuh anak, di dalam pendidikannya, kebutuhannya, atau di dalam internalnya. Misalnya nantinya dia cerita tentang apa yang terjadi, terkadang lebih terbuka, lebih leluasa kepada ibu nantinya atau kepada ibu daripada kepada ayah. Baik, berikutnya kuasa hukum penggugat, silakan diberikan pandangan saudara, apakah penegasan atau semacamnya yang logis agar pihak penggugat bisa dimenangkan hal tersebut. Silakan. Baik, terima kasih kepada mediator. Saya selaku sebagai kuasa hukum dari klien saya itu penggugat. Berdasarkan fakta yang saya temukan berdasarkan fakta-fakta yang saya tanyakan kepada atasan atau rekan-rekan kerja dari saudara penggugat. Ya. Memang saudara penggugat ini banyak disuruh atau diperintahkan oleh atasannya untuk kerja luar kota itu. Jadi mungkin waktu untuk menjenguk atau mengabari orang di rumah mantan istrinya itu sangat jarang. Dan satu lagi itu mengenai keterangan yang diberikan oleh saudari tergugat tadi dan saudara penggugat, bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh saudari tergugat itu salah di depan hukum. Kenapa? Karena anak ini masih di dalam pengawasan kedua orang tuanya. Jika saudari tergugat ingin membawa anak itu, dia harus mengabari atau memberitahukan kepada saudara penggugat tanpa ada kontak sebelumnya, konfirmasi sebelumnya.
Baik, sudah kita dengarkan juga penegasan dari kuasa hukum penggugat. Saudara-saudara sekalian, baik penggugat maupun tergugat, ini perlu saya sampaikan. Seorang anak itu untuk tumbuhnya itu memang membutuhkan peran kedua orang tuanya. Tidak cukup yang mendidiknya dari pihak ibu, juga tidak cukup dari pihak bapak. Namun dari kondisi yang saya lihat dalam kasus ini, itu saya lebih cenderung yang mengasuh anak tersebut adalah ibunya. Kenapa? Yang pertama, anak ini perempuan, dia masa-masa pubertas. Itu ada gejala-gejala yang berbeda ketika dia anak-anak dan remaja. Dan itu hanya dipahami oleh ibunya. Dan juga dalam kajian psikologi, seorang anak perempuan itu untuk curhat, untuk menyampaikan isi hatinya lebih cenderung kepada ibunya. Lagian juga, saudara penggugat yaitu Pak Tamara Nasution, saya lihat memang kondisinya bekerja sangat sibuk, siang dan malam, bahkan untuk menyenguk anaknya saja nggak sempat. Kalau memang keadaannya seperti itu, bagaimana nanti dalam mendidik anak? Jangan-jangan anaknya diterlantarkan, atau malah anaknya ini dititipkan sama seseorang. Berarti tidak full, tidak total karena kesibukan dalam bekerja. Jadi saya sarankan, ini kan juga demi kebaikan kedua belah pihak. Anak ini itu diasuh oleh ibunya. Biasa saja, karena sangat disayangkan. Nanti anaknya terkejut lagi. Ayah dan ibunya harus bersidang segala karena gara-gara dia. Jadi saya sarankan sampai mediasi saja. Sekarang saya tanya, apakah pihak tergugat siap untuk mendidik anaknya? Saya siap, Pak. Kalau saudara penggugat, apakah ridho jika anaknya diasuh oleh saudari tergugat? Saya ridho Pak, saya setuju. Tapi dengan syarat saya boleh menjenguk anak saya kapan saja saya mau. Begitu Pak. Intinya bisa bertemu dengan anaknya kapan saja. Iya Pak. Tanpa dibatasi. Tanpa dibatasi. Pak. Apakah saudari tergugat siap untuk itu jika ayahnya datang, tidak melarang-larang anaknya untuk bertemu dengan ayahnya? Siap, Pak. Baik, kalau gitu kasus ini kita cukupkan sampai saat mediasi, tidak perlu sidang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak selanjutnya setelah mediasi, Jumat tanggal 20 November 2019 dibuka dan terbuka untuk umum. Apa benar ini saudara penggugat? Benar. Dan ini saudari tergugat? Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil mediasi. Mediasi dinyatakan berhasil dan hak asuh anak jatuh kepada saudari tergugat dengan syarat saudari tergugat tidak membatasi pertemuan antara penggugat dengan anaknya. Benar demikian saudara penggugat? Benar. Benar demikian saudari tergugat? Iya. Dengan demikian, dari hasil mediasi, ketiga hakim sepakat bahwa hak asuh anak jatuh kepada saudari tergugat.